Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil yang rokok boleh ngerokok, yang ada di hadapannya sambil makan. Saya cuma ngasih spirit ya, karena ini nasihat buat kita yang hidup ya. Masalah kematian Pak ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu surat Al-A'raf ayat 35. Dan tiap walikulli ummatin ajal, dan tiap-tiap umat kita nih sebuah hamba ya, itu mempunyai ajal, batas waktu kehidupan ya. Fa ijaja ajaluhum, apabila ajal telah tiba mereka tidak dapat menunda, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dan tidak dapat menunda daripada ajal tersebut. Kuncinya sebetulnya adalah malaikat Israel. Kuncinya kan ada orang sakit ya, ditanya sakit apa ya, kemarin si A meninggal bulan, pasti ditanya sakitnya, oh sakit ini. Dulu memang ketika malaikat Israel ditugaskan sama Allah untuk mencabut nyawa manusia, beliau nggak mau, sudah berat ininya gitu loh. Nah, karena ini perintah Allah ya wajib dijalankan. Kata Allah, nanti aku akan kasih alasan. Jadi dikasih alasan tuh. Jadi sakitnya sakit ini atau tabrakan apa, ada sebabnya jadinya. Sebetulnya kuncinya malaikat Israel, kuncinya karena dia yang mencabut nyawa kita. Ada orang uangnya banyak, triliunnya ya. Ketika malaikat Israel datang, ya tadi tuh fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kira-kira kita sodok, kita suap pakai uang, mau nggak kira-kira nih Pak? Karena malaikat Israel gak doyan uang, nggak seperti kita ya, nggak butuh uang dia. Ya. Jadi azal ini sudah ditentukan. Di dalam kitab Hadaikul Akbar itu dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan sebuah pohon, yaitu di arah sana ya. Itu pohon itu dahannya adalah nama-nama kita, nama-nama hamba ya semua. Nanti ketika ajal kita tiba, kalau umatnya kita kan nih ya, kata baginda Rasulullah ya, umri ummati baina sittin wa sab'in ya. Umur umatku yaitu antara 60 dan 70. Ya sekitar itulah. Tapi kematian gak berpatokan itu, cuma Rasulullah udah mencontohkan. Rasulullah tuh ketika wafat usia 63 ya. Seandainya ada usia kita ada yang 70, 80 ya bonus namanya. Ada juga yang masih kecil udah meninggal. Dan kematian ini ya nggak diawali dengan sakit. Ya kadang-kadang yang sehat ya, ada di rumah sakit ya, saudaranya sakit, dia yang nunggu. Yang sakit malah belum dicabut nyawanya, malah yang nunggu yang sehat gitu. Jadi nggak buat patokan orang sakit itu ya akan meninggal, tapi paling tidak mendekati, kan kita bisa lihat sakitnya ya. Jadi pohon tadi tuh
yang di arah sana tuh yang Allah ciptakan dahannya tuh nama-nama kita, Fulan bin Fulan yang tinggal di apa namanya? Daud. Ya. Di Pagedangan. Pagedangan. Jadi seluruh dunia itu ada hamba-hamba kita semua dicatat ya. Kayak apa pohonnya? Kita nggak usah bayangin, itu alam gaib ya. Jadi ketika ajal kita mau tiba, saatnya dicabut nyawa kita, itu 40 hari kemudian daun itu jatuh. Jatuh itu disimpan di mejanya. Nih malaikat Israel punya kantor nih. Ada mejanya. Jadi yang jatuh berjatuhan itu dikumpulin. Oh, bulan bin bulan. Makanya 40 hari itu tuh biasanya ada tanda-tanda. Kalau kita yang mau meninggal ada tanda. Apa dia pernah ngomong sama keluarganya, ngomongnya ngelantur, apa wasiat, apa-apa gitu. Pasti ada ciri-cirinya. Nah, masalah kematian ini dirahasiakan oleh Allah. Ya, nggak ada yang tahu. Termasuk baginda Rasulullah SAW. Kalau baginda Rasulullah beda lagi. Jadi ketika Rasulullah sakitnya udah yang banget ini ya, kemudian dia berwasiat kepada pesan kepada Siti Fatimah anaknya ya, bahwa nanti kalau jika ayah ada yang besuk jangan dikasih, maksudnya lagi istirahat gitu loh. Kemudian ada seseorang assalamualaikum gitu. Nah, kemudian mau besuk Rasulullah sama Siti Fatimah nggak boleh. Akhirnya dia tahu nih Rasulullah bahwa malaikat Israel yang datang. Nah, kemudian Fatimah tahu enggak ya, siapa yang datang? Itu malaikat Israel. Suruh masuk. Kalau ini lain lagi, khusus wabil Rasulullah ya. Jadi Rasulullah malah menanya, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata malaikat Israel, waalaikumsalam warahmatullah. Wahai malaikat Jibril, kamu ini datang. Wahai malaikat Israel, kamu ini datang mau silaturahim, apa ada tugas dari Allah? Kemudian malaikat Israel menjawab, yang pertama saya mau bersilaturahim, kedua saya dapat tugas dari Allah untuk mencabut nyawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika baginda Rasul izinkan. Coba kalau kita ditanya begitu gimana kita kira jawabannya? Balik aja balik. Sebalik malaikat Israel. Tapi Rasulullah gitu. Akhirnya dengan negosiasi ya, bahwa Rasulullah telah disediakan surga apa, akhirnya negosiasi tuh. Lalu bagaimana dengan umatku, lanjut gitu ya. Yang saya mau jelaskan dalam hal ini masalah kematian itu kan semua orang pasti merasakan. Ini tinggal tunggu giliran Pak. Kita kalau tahu yang tadi daun itu jatuh ini atau kan 40 hari lagi, pasti kita siap-siap. Siapa nggak kerja Pak? Wah, nggak kerja, pasti ibadah aja dah. Iya. Nggak kerja saya mah. Nah, kalau tahu itu dirahasiakan. Nah, jadi yang saya mau jelaskan masalah ini begini. Jadi kalau kita kematian kan itu melalui sakaratul maut. Ini banyak yang nggak paham masalah sakaratul maut. Jadi ketika orang sakit, kita sakit nih kelihatannya sakit agak parah ya. Dari sakit kita udah latih tuh, disunahkan oleh baginda Rasulullah. Kalau sakit mau kematian nih kan sakit agak payah, ajarin tuh al-ikhlas, tuntun al-ikhlas 100 kali. Kemudian doa daripada Nabi Yunus, apa Nabi Yunus doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 40 kali. Nah kemudian sunahkan juga baca istighfar, banyakin baca istighfar. Nanti ketika mau menjelang sakaratul maut, apa sih sakaratul maut? Sakarat itu artinya mabuk. Maut adalah kematian, jadi mabuk kematian gitu. Jadi banyakan kita umumnya kalau kita orang tua kita, keluarga kita udah kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita bawa ke rumah sakit ya. Seharusnya kita tes dulu Bang. Dites dulu pakai sendok, pakai air ya. Kita minumin. Dia masih bisa minum nggak? Ketelan nggak tuh airnya?
Kalau ketelen bawa dia ke rumah sakit. Tapi kalau nggak ketelen meleleh lagi, yang kita suapin pakai sendok, udah berarti ini mau datang sakaratul maut ya. Kita bimbing bagaimana caranya ya. Kita ambil ya, kalau dia di tempat tidur, posisi tempat tidurnya kalau bisa di ruang tamu ya. Kita posisi menghadap kiblat. Sekarang kiblatnya mana? Sana ya? Kiblat sana. Berarti kepalanya di sini. Patokannya. Sunnah nih ya, ikutin baginda Rasulullah. Patokannya gini, kalau ini orang didirikan ngadep kiblat. Patokannya gitu ya. Kalau kepalanya di sini, ya boleh-boleh aja, tapi nggak ngikutin sunnah Rasul. Gitu. Adalah kepalanya di sini. Jadi di sebelah timur berarti. Kemudian kita bimbing ya. Kita bimbing dengan talqin la ilaha illallah. Bagaimana cara bimbingnya? Jangan terlalu cepat. Karena di dalam proses sakaratul maut ini banyak yang dilihat oleh yang mau diambil nyawanya ini nih dalam sakaraut. Pertama, dia disetel video kehidupan dia, mulai dia balik sampai ketika terakhir. Diputar, dulu pernah misalnya menjolimi orang, ya pernah dia nikah kan, ya pernikahan gimana, semua diputar. Nah, kemudian setan pun masih tetap mengganggu dalam hal ini, supaya setan masuk golongan dia yang meninggal ini. Bagaimana setan cara mengganggunya? Itu yang lagi sakarat ini, dia badannya udah panas, keringetan, kemudian haus posisinya. Tuh, ini yang setan tuh, ya. Kalau ada orang tua kita yang udah meninggal atau kakek kita menyerupai, wahai, ini bilang setan nih. Tapi dia menyerupai nenek kita atau ayah kita yang sudah meninggal, ya, dikasih air minum ya. Nah, kemudian kalau kita mau minum tuh bisa ngikut dia. Kemudian kamu ndak usah ya ikut agama Islam, ikut kami aja, gitu. Kata dia begitu, ya. Kalau kita cukup, saya nggak bisa bicara dalam arti, ya cukup kamu mengangguk. Nah itu satu, dua, ketiga lagi dia mikirin keluarganya, anak saya, ya. Masih kecil-kecil, siapa nanti yang biayai? Anak saya lagi kuliah, saya kemarin ngambil mobil, siapa nanti yang bayar? Tuh. Jadi bercampur-campur pikirannya ketika orang sakaratul maut ya. Makanya kalau kita bawa ke ICU, ke rumah sakit, itu dimasukin ke ruang ICU, kita nggak boleh masuk. Bahkan ada, ini udah banyak terjadi, malah para pastor ketika di ICU kita dibimbing sama dia, gitu. Di dalam ruang ICU itu. Jadi akidahnya kan bisa berubah gitu. Makanya tujuannya kan, patokannya manusia itu adalah terakhir. Dulu dia banyak maksiat, terakhir nih bagus hidupnya. Apalagi kan, makanya kita talqin tuh ya ke baginda Rasulullah kan bersabda ya, barang siapa yang bisa mengucap ketika di akhir hayatnya la ilaha illallah, jaminannya surga. Makanya kita latih bagaimana caranya, yaitu kita baca pelan-pelan di telinga kanan ya. Ya kalau bisa panggil namanya sambil, ini orang udah teler nih ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, kita di telinga kanan kita bacain la ilaha illallah, berhenti, jangan nilai. Kalau dia bisa ngucap udah cukup dah, udah jangan ini lagi. Kadang-kadang dia nggak bisa bicara, dia cukup cuma begini, nah itu termasuk tuh. Atau dia melalui mata, kedipan mata, bisa juga gitu. Berarti dia ngikutin kita gitu. Pokoknya kita bimbing. Yang lain baca Yasin di lingkungan sebelahnya tuh. Karena ada di dalam kitab Tafsir Yasin Hamami dijelaskan, apabila orang yang meninggal atau dalam rangka sakaratul maut dibacakan Yasin, satu huruf tuh Allah kirim 10 malaikat. Kalau Yasin berarti 2 huruf ya. Itu 20 malaikat. Ngapain malaikat? Malaikat itu adalah yusalluna, berselawat atas orang yang akan meninggal tadi, yaitu memberi ampunan kepada Allah. Kalau sampai Yasin tuh kan 83 ayat, berapa huruf tuh? Nah, itu mereka bacakan itu. Kemudian malaikat itu bersab-sab ya, seperti kayak sholat gitu ya. Cuma kita tidak lihat ya, seperti kayak sholat. Kemudian dia berselawat terus sampai kapan?
sampai kita dimandikan, nanti kalau dia meninggal, sampai ke mengantar ke alam apa, ke kuburan. Makanya jangan lupa dibacakan Yasin. Kalau bisa pas dia meninggal ya langsung dipimpin oleh keluarganya. Nah, ketika susah meninggalnya, orang macam-macam sakaratul maut. Kalau yang banyak dosanya, itu malaikat juga cara ngambil nyawanya beda. Itu di surat An-Nazi'at dijelaskan An-Nazi'at. Nah, itu ditarik gitu, cabut. Ada juga yang seperti mencabut mencabut rambut dalam tepung, gampang nyambutnya gitu. Nah, ini ya, kalau susah cara dia ininya, dia macam-macam nih keadaannya. Ada yang ngap-ngapal, ada yang matanya bergelik gitu lah. Nah, kemudian kita bacakan, kalau dia meninggalnya susah, bacakan surat Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd surat berapa tuh? Nah, surat Ar-Ra'd kita bacakan. Dan saya udah buktikan masalah ini, baru baca 3 ayat aja udah. Ada tetangga saya ya, ini lagi di rumah sakit. Ketika saya besuk, wah pas banget nih, Pak Bahtiar datang. Bilang gitu, saya Pak Bahtiar nih. Nah, kenapa emang? Ayah saya dari semalam, ini keadaannya begini. Mana istrinya mana, anak-anaknya kumpulin. Terus ini udah redo, ya mau redo, kata anaknya gitu. Saya baca baru 3 ayat, kebetulan ada dokter juga sebelah yang mompa ini jantungnya. Kata dokter baru 3 ayat saya baca, udah diusap saya. Udah Pak, udah gitu. Jadi ruh itu awalnya dari kaki. Kalau kaki itu langsung ke atas. Kalau kakinya dipegang udah dingin, berarti udah nih. Mulai kaki terus ke atas. Nah, terakhir nanti di mata. Jadi melalui mulut. Terakhir di mulut. Makanya itu kita punya yang meninggal itu ketika dicabut rohnya, dia melihat roh kita jalan, karena roh itu di dalam tubuh. Jadi lihat kan mata kadang-kadang terbuka. Kata orang yang bilang meninggalnya matanya terbuka mendelik, banyak hutang nih katanya. Bukan, dia melihat roh yang lagi jalan ke atas. Nah, terakhir di sini ke atas. Nah, setelah itu habis satu nyawanya. Udah. Kemudian bagaimana cara kita? Nah, setelah ini kita usap matanya dengan bacaan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bisa ya Pak? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, setelah itu kita usap matanya. Kemudian ininya, mulutnya kan ada yang menganga, kita ikat pakai kerudung dah ya, supaya posisinya bagus. Diikat ini Pak, mana ya? Gini, diikat gini ya, diikat pakai kain putih apa, paling nggak kerudung apa itu. Nah, kemudian setelah itu ya kakinya kita luruskan. Sebelum kita luruskan, persendiannya kita di ini, coba tangannya, persendiannya di ini ya. Nanti tujuannya ini jenazah nggak kaku kalau persendiannya di gini. Kemudian semua yang ada persendian kita ini, kaki juga begitu sama, semua yang ada persendian. Jadi ketika dimandikan nanti bisa di ini gitu, nah, bisa diatur sama yang hamil gitu. Itu dulu ya. Kemudian kita ikat kakinya, jempol sama jempol ya, supaya lurus ya, pakai kain. Nah, kemudian tangannya umumnya gini ya. Ini posisi pertama umumnya gini. Nah, yang bagus ganjaran besar adalah yang satu lurus, kan kita menghadap kiblat ya, sini ya. Berarti yang kanan lurus, yang kiri begini. Yang bagus begini, pahalanya gede. Mau dua-duanya boleh begini. Ya, ini yang ganjaran nomor 3. Jadi pahala yang nomor 1 ganjaran yang besar begini. Ini lurus nih gini. Ya, nanti kan kita menghadap kiblat gini ya, lurus. Yang ini begini. Umumnya kita begini. Ya boleh-boleh aja gitu. Kalau yang bagus yang ini pahala yang kedua, pahala yang ketiga lurus dua-duanya. Nah, setelah itu kita lucuti pakaiannya, buka. Kalau dia pakai emas, ya kalau dia ibu-ibu ya, ini yang keluarganya nih yang buka.
semua. Nggak usah nggak usah digunting. Udah lemes nih, badannya udah lemes, kita udah apa? Nah, kemudian kita buka semua, udah rapi. Nah, kemudian kita letakkan di meja atau dipan ya. Dipan kan ada 4 kaki tuh. Nah, kakinya itu kita kasih semacam mangkuk ini ada airnya ya. Dengan tujuan harapannya takut ada semut apa-apa naik ke jenazah gitu. Langsung ke 4 kaki tuh. Nah, kemudian kita tutup badannya, tadi kan pakaiannya udah dilepas pakai kain yang batik itu ya. Tutup berapa lembar itu enggak. Kemudian bagian wajahnya baru transparan tutupnya ya. Supaya takut ada yang melihat. Nanti kalau ada yang mau melihat dibuka, bacanya sama doanya kayak tadi ketika mengusap mata. Jadi bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Udah selesai. Nah, kemudian kita kasih wangian ya. Paling enggak kalau buhur, tahu Pak, buhur yang dibakar tuh. Ya kalau maulid pakai itu ya. Satu, kedua lagi pakai, kalau nggak ada itu pakai ini aja, beli yang di Indomaret atau Alfa. Ada apanya? Seperti bola tenis tuh. Seperti kayak lato-lato, kamper, ya kampur barus tuh. Yang gede yang bulat kayak bola tenis meja. Nah itu kasih itu bawahnya. Sunnah. Nah setelah itu baru kita umumkan. Jadi ini jenazah udah rapi, baru kita umumkan ya. Nah kita umumkan. Nah, yang lain tuh kita pimpin dah. Ya pertama keluarga baca Yasin. Ada majlis taklim datang. Kalau bisa jangan satu-satu, sekalian aja. Nah kita ganti bertahap gitu. Ini pahalanya yang tadi tuh, malaikat tuh kalau baca Yasin itu kan 1 huruf 10 malaikat. Kemudian selesai sudah. Nah kemudian setelah dimandikan dikafani ya. Nah kemudian kapannya ya, kalau mau selamat ya, ini kan tujuannya kalau orang meninggal ini diapain aja nggak, dia masa bodoh kalau yang meninggal, soalnya dia udah nggak bisa bicara ya. Ini ada yang mati bicara dibolak-balik jadi diem aja. Jadi tergantung kita yang melayani jenazah. Kalau kita melayani kayak tadi tuh, pahalanya ganjaran yang besar buat ganti dia dibawa ke menghadap Allah. Kayak tadi kasih apa tuh, diginiin apa semua itu menurut sunnah Rasulullah ya. Kemudian langsung kita sholatin setelah dikafani ya. Nah sholat ini ya pahalanya itu kata baginda Rasulullah, barang siapa yang menyolati jenazah saudaranya dia akan mendapat 1 qirot. Kemudian sahabat bertanya, apa itu 1 qirot ya Rasulullah? 1 qirot itu pahala ganjaran orang yang menyolati jenazah sebesar gunung Uhud. Yang pernah umroh gunung Uhud atau haji bisa lihat gunung Uhud kayak apa. Itu sholat. Kemudian untuk jenazah untuk mengantar kubur dapat 1 qirot lagi, jadi 2 qirot. Paling enggak ikut andil. Andaikan kalau dulu orang masih digotong ini Pak, kalau ada jenazah kita lagi lihat gitu, nah kalau bisa kita pegang, bantu sejenak aja, itu dapat pahala aja. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipraktekin. Nah ini mesti disampaikan nih ke keluarganya ya. Tadi kalau matanya masih tetap matanya nggak merem diusap, itu ada lagi caranya. Kedua kakinya ini, jempol kakinya ditarik bareng. Kemudian tadi yang pertama adalah ketika sakaratul maut itu susah, bacanya surat Ar-Ra'd. Nah yang kedua masih nggak mempan, baca surat Al-Ankabut. Kalau Ankabut masih nggak mempan, berarti orang ini ada masalah dengan keluarganya, saudaranya atau tetangganya. Mesti dipanggil, diselesaikan. So minta maaf apa gimana. Nah saya pernah ngalamin juga gitu. Ya, saya panggil karena dia tanahnya diakuin sama abangnya, diambil, akhirnya disuruh selesaikan. Nanti penting maafin dulu dah. Akhirnya setelah dimaafin langsung. Ya mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan karena ini buat kita akan mengalami semua hal yang sama. Nah, cuma beda giliran aja nih. Kemarin tetangga kita Pak Haji Sofyan udah duluan. Nanti kita nggak tahu kapan. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Allah selamatkan kita dengan mati husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.